Oke, hari ini kita akan belajar mengenai user interface dari Adobe After Effects. Kita buka dulu ya Adobe After Effects-nya. Yang digunakan adalah Adobe After Effects 2021. Nah, pada praktikum kali ini peralatan dan bahan yang diperlukan adalah perangkat komputer, laptop atau notebook atau PC, terus perangkat lunak dari Adobe After Effects ya. Nah, sekarang mari kita mulai aja. Nah, yang pertama kalau udah dibuka Adobe After Effects-nya, tinggal klik New Project. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi interface dari Adobe After Effects. Yang pertama ada application window. Nah, di sini ya application window itu. Nah, di application window ini adalah tempat kumpulan menu utama untuk mengakses fitur-fitur yang ada di Adobe After Effects seperti file, edit, composition layer, effect, animation, view window, dan help. Selanjutnya ada tools panel atau kumpulan menu-menu untuk mengedit. Nah, di sini ya, yang ini adalah tools panel. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini adalah tools panelnya. Jadi di sini berisikan selection tool, hand tool, dan sebagainya macamnya. Lalu ada project panel. Project panel itu yang di sini ya. Nah, project panel di sini. Project panel ini berisi kumpulan bahan-bahan dari video yang akan dibuat gitu. Jadi nantinya juga di sini bisa buat tampilan efek. Jadi bahan-bahan yang bakal diedit itu ditaruhnya di sini di project ini. Efek juga bisa dilihat di sini di project panel. Yang ini nih, yang ini adalah composition panel. Ini untuk menampilkan isi keyframe dari panel timeline yang akan kita buat. Terus ada grouped panel ya atau panel ya di sini. Nih, di sini. Ini itu berisikan tools audio, tools info. Namun tools ini jangan digunakan pada penggunaan dasar. Jadi hanya digunakan apabila ada audio yang disertakan dalam pembuatan video. Gitu. Terus selanjutnya ada preview panel. Nah, di sini preview panel. Preview panel ini tempat untuk meninjau ulang secara sekilas dari hasil video yang telah dibuat. Jadi kalau misalnya udah dibikin nih animasinya, kita bisa play, bisa next frame, ya ada last frame, previous frame atau first frame. Ini untuk playnya, untuk play atau stopnya. Jadi nanti kita bisa putar di situ. Nah, efek dan preset panel itu ada di sini ya teman-teman. Di sini kita bisa search efek apa aja yang mau kita pakai. Di sini berisikan standar itu lebih dari 50 efek yang memungkinkan kita buat pakai gitu. Terus ada time grab. Nah, ini nih yang namanya time grab. Time grab ini akan menampilkan keyframe yang udah ada, yang udah kita buat sebagai salah satu tempat buat menulis atau mengekspresikan gerakan animasi yang lebih dinamis. Nanti kita lihat ya ketika kita praktek. Lalu ada timeline panel itu di sini. Ini itu berfungsi sebagai penampil atau durasi dari suatu video. Jadi di sini juga bakal dilihat nih kita layernya ada apa aja yang akan kita gunakan untuk aplikasi gitu. Nah, sekarang kita langsung aja cobain klik new composition karena kita akan menjelaskan toolsnya yang ada di Adobe After Effects. Caranya adalah yang pertama klik dulu new composition. Dengan compositionnya kita namain aja latihan. Jangan namain aja tools gitu ya, tools pengenalan. Nah, di sini ada panjang dan lebarnya mau berapa. Nah, kalian ikutin aja settingannya sama yang udah saya buat.
Di sini ada durasinya, kira-kira mau berapa detik, mau berapa menit. Nah, kita setting 50 menit aja. Di sini background colornya mau bebas ya, mau warna apa, tapi saya pilih warna putih. Nah, sekarang kita tinggal klik OK. Nah, langsung ada tampilan dengan kanvas warna putih. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di sini. Kita buka dulu dari pertama, yaitu yang ini. Dia ini adalah selection tool. Jadi fungsinya itu untuk memilih, menggeser, serta menggulung layer bar yang ada di timeline panel. Jadi kita bisa selection nih pakai ini nih, bisa ngeklik-klik nih pakai selection tool gitu. Nah, setelah itu kita langsung ke sini dulu ya biar kita punya objek. Jadi di sini ada rectangle tool. Bisa kita gunakan untuk masking dan juga membuat shape atau kita bisa membuat shape dari sini gitu. Kita bisa buat persegi, lingkaran, bintang dan lain-lainnya gitu ya. Tinggal klik, ditahan. Nah, di sini ada kotak, ada rounded kotak, ada ellipse, ada polygon, ada bintang juga. Nah, kita buat dulu satu objek ya. Nah, di sini kita juga bisa ganti warnanya. Tinggal klik 2 kali di fill ini. Misalnya kita warnanya mau warna hitam aja. Oke, dengan stroke-nya yang warna hitam. Nah, dari sini kita bisa cobain ya tools-toolsnya. Nah, selanjutnya selain ada selection tool. Nah, selection tool tadi tuh bisa buat nge-select atau ngeklik si objeknya ya. Nah, setelah kita punya objek, kita bisa pakai pen behind atau anchor point tool. Nah, ini tuh gunanya buat apa? Itu gunanya untuk memindahkan titik tumpuan dari sebuah objek. Kita misalnya mau di tengah kah, mau di ujung kah, atau mau di ujung kiri, itu juga bisa ya. Itu gimana kita, tapi prefer untuk stay di tengah aja. Karena ini akan menjadi tumpuan jika kita akan menganimasikan objeknya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada hand tool. Nah, hand tool ini bisa kita gunakan. Hand tool ini bisa kita gunakan untuk menggeser area panel yang tersembunyi pada saat diperbesar bila melebihi ukuran panel. Jadi buat gini nih, buat menggeser-geser ini nih. Misalkan kita mau ke daerah kiri atau kita mau lebih ke kanan nih. Nah, gitu. Terus di sini ada zoom. Ada zoom yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, misalkan nih zoom nih, udah nge-zoom nih. Kita pengen ngeliat nih yang kanan. Nah, kita bisa pakai hand tool di situ. Zoom juga bisa digunakan pakai mouse kalian ya. Scroll mouse aja, tinggal di scroll mouse-nya. Setelah itu ada yang namanya orbit around tool. Nah, di sini ya, orbit around tool ini baru bisa kita gunakan jika kita sudah mengubah objek kita menjadi objek 3D. Caranya gimana? Kita tinggal klik kanan di layernya, lalu kita klik 3D layer. Nah, dari sini kita udah bisa lihat nih kalau kita sudah bisa pakai fitur dari orbit around tool. Oke. Nah, sekarang kita coba klik. Jadi orbit around tool ini fungsinya adalah untuk merotasikan kamera pada objek 3D ke kanan dan ke kiri. Nah, karena dia objeknya 3D, maka kita bisa nih mau diputar, rotate kanan kiri. Nah, itu pakainya ini, pakai orbit around tool. Selanjutnya ada pen under cursor. Nah, ini namanya pen under cursor. Jadi tools ini itu berfungsi untuk merotasikan kamera pada objek 3D ke segala arah. Nah, kalau tadi kita bisa kanan kiri. Nah, kalau sekarang kita bisa ke segala arah nih. Nah, ke atas, ke bawah dan segala macam. Nah, ada lagi namanya dolly towards. Ini berfungsi untuk merotasikan kamera pada objek 3D. Kalau tadi kanan kiri, sekarang ke atas dan ke bawah.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba rotation tool, tapi kita balikin dulu biar dia nggak jadi 3D ya, karena aku pinginnya kita belajarnya yang 2D dulu aja. Nah, yang nih bisa dilihat ini adalah rotation tool. Nah, rotation tool ini digunakan untuk pemutar atau merubah rotasi dari objek. Nah, kita sekarang mau mutar si objek persegi panjang ini. Nah, tinggal kita putar-putar aja. Yang menjadi tumpuannya adalah titik anchor point yang tadi gitu. Makanya kalau misalnya titik anchor pointnya kita pindahin ke kiri ke kanan, maka ketika kita rotate, nah yang menjadi tumpuan tidak akan berpindah gitu. Yang ini tadi kita udah cobain ya, ini yaitu rectangle tool. Nah, selanjutnya ada pen tool. Nah, di sini pen tool ini dapat digunakan untuk membuat objek secara bebas. Kalau tadi di rectangle tool hanya ada persegi panjang atau kotak, terus ada rounded rectangle tool, ada ellipse, ada polygon, ada star. Nah, kita kalau pakai pen tool kita bisa bebas mau bikin apa aja. Misalnya kita mau bikin bentuk yang seperti ini gitu. Nah, bentuk yang lebih lebih bebas untuk kita buat gitu. Sama seperti di Adobe Illustrator ya, ada juga pen tool. Nah, selanjutnya ada lagi, ini adalah type tool, fitur type tool. Ini digunakan untuk membuat sebuah teks pada composition panel, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Jadi kita bisa pakai type tool ini untuk misalkan kita mau teks, untuk menginput teks. Misalkan teksnya adalah latihan animasi. Nah, kita tinggal tulis aja mau kayak gimana. Setelah itu, selain type tool, kita juga ada brush tool yang digunakan untuk menggoreskan sebuah warna atau brush ya gitu. Terus ada clone stamp untuk menyalin sebuah gambar dari layer satu ke layer yang lain. Terus ada eraser tool untuk menghapus isi dari sebuah layer. Terakhir juga di sini ada roto brush tool. Tool ini digunakan untuk mengisolasi sebuah objek yang diinginkan. Terus ada puppet tool. Nah, puppet tool ini untuk membuat titik tumpuan pada sebuah gambar yang ingin dianimasikan. Biasanya puppet tool ini digunakan untuk menggerakkan manusia atau ingin objek. Misalkan kita sekarang akan membuat titik tumpuan di persegi yang ini. Kita klik dulu shape-nya, kita klik di sini, kita pingin di sini, kita di sini dan di sini. Nah, kita di sini bisa menggerakkan tiap-tiap tumpuan yang udah kita klik tadi. Nah, kenapa yang ini bisa bergerak? Nah, karena kita udah buat tulangnya gitu, udah buat puppetnya, jadi bisa bergerak. Oke, mungkin segitu aja pengenalan user interface di Adobe After Effects kali ini. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.